Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rosita Wijayanti di channel ini. Oke, untuk beberapa video ke depan, saya akan membuat beberapa part video bagaimana cara membuat sistem informasi otodidak. Jadi bagi kalian semua yang ingin belajar pemrograman tapi belum punya basic untuk membuat suatu aplikasi atau sistem informasi, bisa belajar dari beberapa part video ke depan di channel ini. Aplikasi atau sistem informasi yang nantinya akan kita buat di beberapa part video ke depan adalah aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa PHP dan menggunakan database MySQL. Dan di part pertama ini kita akan mengenal beberapa aplikasi-aplikasi pendukung untuk membuat satu aplikasi berbasis web yang nantinya akan kita kembangkan melalui channel ini. Penjelasannya ada di channel ini ya. Oke, yang pertama saya akan mengenalkan beberapa aplikasi pendukung ketika kita akan membuat satu aplikasi berbasis web secara otodidak. Ini saya punya Master Visual Studio Code. Ini nanti kita install. Fungsi dari Visual Studio Code adalah untuk halaman kerja untuk mengetik query-query program yang akan kita buat. Berikutnya ada aplikasi XAMPP atau XAMPP. Itu adalah aplikasi local server, karena aplikasi berbasis web itu jalannya di server menggunakan browser nanti. Jadi kita perlu menginstal local server. Jika kita menginstal XAMPP ini, maka di dalamnya otomatis ada local server dan ada phpMyAdmin yang fungsinya untuk membuat database dengan bahasa MySQL. Berikutnya ada Visio, Microsoft Visio, digunakan untuk perancangan sistem. Nanti bagaimana kita membuat relasi database atau nanti membuat alur program atau flowchart dengan menggunakan Visio. Yang terakhir ada Google Chrome, digunakan untuk mengakses aplikasi yang sudah kita buat untuk sementara berjalan di local server terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menginstal Visual Studio Code ya. Ini masternya bisa di download free di internet. Jadi kita double klik di Master Visual Studio Code. Ketika ada pilihan license agreement, kita pilih I accept the agreement, lalu klik next. Nah, di sini ada lokasi instalasi Microsoft Studio Code. Saya akan menginstal di drive C saja. Jadi saya langsung klik next. Ini sesuai dengan suggest namanya. Klik next. Ini juga sesuai dengan yang disarankan. Klik next. Nah, tekan tombol install dan tunggu sampai instalasi selesai. Setelah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita menceklis atau mencentang di bagian ini launch Visual Studio Code dan kita tekan finish, maka akan muncul halaman pertama aplikasi Visual Studio Code. Ini halaman pertama aplikasi Visual Studio Code dan bagaimana cara menggunakannya nanti kita bahas. Kita tutup dulu aplikasi Visual Studio Code untuk menginstal aplikasi lainnya.
Berikutnya kita akan menginstal XAMPP atau SAM. Ini masternya juga bisa didapat atau di-download free di internet, jadi dicari aja. Ini saya menggunakan versi ini 8.0. Double klik di masternya, lalu ada kotak dialog bahwa ada pertanyaan, do you want to allow this app to make change to your PC? Ini mungkin nggak ke-record di screen ya, di screen recording. Pilih yes. Tunggu sampai jendela instalasi keluar seperti ini. Setelah itu klik next. Ini sesuai dengan yang disarankan saja centangnya. Klik next. Ini adalah lokasi di mana kita akan menginstal SAM. Saya menginstal di C. Klik next. Gunakan setting language atau bahasa dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi pilih English. Klik next. Klik next lagi. Ini akan muncul jendela pilihan browser yang akan digunakan untuk menampilkan halaman ini Bitnami dari yang menyediakan SAM. Kita close saja ini, di minimize, lalu kita klik next di instalasinya. Tunggu sampai instalasi selesai. Jika sudah selesai seperti ini, tekan finish. Jika kita menceklis, maka akan muncul kontrol panel dari aplikasi SAM. Nah, di sini ketika kita menginstal itu sudah otomatis satu paket instalasi, ada Apache, ada MySQL, ada FileZilla, dan lain-lain ya. Bagaimana cara menggunakannya nanti juga akan kita bahas. Sementara kita tinggalkan dulu SAM.
Berikutnya ada Microsoft Visio dan Google Chrome. Ini sudah saya install. Silakan yang mau menginstal bisa dicari masternya di internet. Download master Microsoft Visio dan Google Chrome. Oke, itu dulu video part 1 proses pembuatan sistem informasi atau belajar pemrograman otodidak dari saya. Jangan lupa pantau terus part-part selanjutnya untuk bisa belajar pemrograman secara otodidak. Sampai ketemu lagi di part video selanjutnya.